Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Siti Asri. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang telah kelompok saya pilih. Anggota kelompok saya beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Ajeng Siti Asri, kemudian ada Pak Wawan Setiawan, kemudian ada Naufal Hafiz, dan Yoga Apriliandro. Nah, dari jurnal yang kami pilih yaitu mengenai Fuzzy Logic Mamdani. Nah, ini adalah referensi jurnal kami. Ya, ini ada linknya, kemudian ini ada gambaran awalnya. Selanjutnya, nah, dari jurnal yang kami pilih mengandung isinya yaitu pertama ada latar belakang, kemudian ada landasan teori, metode penelitian, yang utama nanti pembahasannya, kemudian ada kesimpulan. Oke. Nah, dari latar belakangnya ya, ini identifikasi masalah. Yang pertama itu setelah dilakukan analisa pada latar belakang dan kondisi yang terjadi di tempat penelitian pada sebuah perusahaan, yaitu di PT Carrefour, diidentifikasi masalah sebagai berikut. Nah, nanti kita lihat masalahnya. Nah, yang pertama ada jumlah persediaan yang terlalu banyak sehingga stok-stok itu menumpuk gitu ya. Jadi sulit gitu untuk mendeteksi mana stok yang kosong, benar-benar kosong, atau stok yang ternyata masih ada tertumpuk tak terlihat gitu. Kemudian yang kedua ada barang kadang kosong sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Jadi ada beberapa barang yang ramai tapi sering kosong karena stoknya nggak teratur. Nah, itu bisa menimbulkan hilangnya kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori yaitu kan kita menjelaskan tentang fuzzy logic atau logika fuzzy. Nah, logika fuzzy ini sendiri yaitu suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Ada beberapa contohnya ya. Di sini ada contohnya, bisa kalian baca sendiri. Nah, di sini ada manajer pergudangan mengatakan pada manajer produksi seberapa banyak persediaan barang pada akhir minggu ini. Kemudian manajer produksi akan menetapkan jumlah barang yang harus diproduksi esok hari. Kebayang ya bagi terutama mungkin kalian ada yang kerja di Alfa atau Indo, ya, untuk mengecek stok barang, stok yang kosong apa aja. Kemudian ada seorang pegawai melakukan kerjanya dengan kinerja yang sangat baik, kemudian atasan akan memberikan reward yang sesuai dengan kinerja pegawai tersebut. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang di tempat kerjanya kalau kalian kerja lebih cepat atau mungkin sebelum deadline udah selesai, biasanya ada reward ya. Selanjutnya, nah ini ada fuzzy inference system ya. Nah, disebut juga fuzzy inference engine, yaitu sistem yang dapat melakukan penalaran dengan prinsip serupa seperti manusia melakukan penalaran dengan nalurinya. Nah, fuzzy inference system itu ada 3 metode. Yang pertama metode Tsukamoto, kedua metode Mandani, dan yang ketiga metode Sugeno. Ini ada tahapannya ya. Yang pertama di sini ada fuzzification, terus input, kemudian ada inference, output, diffusi, dan increase value. Nah, ini nanti dijelaskan di selanjutnya ya. Nah, ini ada penjelasan dari metode Tsukamoto, yaitu setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if then ya. Nanti kalau di pemrograman ada if then, harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Kemudian output hasil inference dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas script berdasarkan predikat file strength. Hasil akhir diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Nanti akan dijelaskan selanjutnya, termasuk dengan contoh praktiknya langsung. Kemudian di sini ada metode Mandani, yaitu metode yang sering dikenal sebagai metode Max-Min. Ya, nanti jadi ada
ada nilai tertinggi dan ada nilai terendah. Nah, metode ini dikenalkan oleh Ibrahim Mamdani tahun 1975. Untuk mendapatkan output diperlukan 4 tahapan. Nah, tahapan yang pertama, pembentukan himpunan fuzzy. Ya, pada metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. Kemudian ada aplikasi fungsi implikasi. Pada metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Ya. Kemudian ada komposisi aturannya. Pada tahapan ini setiap sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi atau aturan antara aturan. Ada 3 metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fuzzy, yaitu ada max, terus ada additive, dan probabilistik. Nah, pada metode max, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan, kemudian menggunakan untuk memodifikasi daerah fuzzy dan mengaplikasikannya ke output dengan menggunakan operator OR. Secara umum dapat ditulis ya sebagai ini max. Nanti dijelaskan lagi ya di rumus, ada di rumusnya ya. Nah, kemudian yang terakhir ada penegasan ya, atau disebutnya difusi. Input dari proses difusifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. Nah, jadi di sini difusi ini akan menegaskan hasilnya yang telah kita olah sebelum-sebelumnya. Nanti akan ada contohnya langsung dan akan dijelaskan lagi. Kemudian, ada metode Sugeno. Sugeno ini penalaran Sugeno hampir sama dengan Mamdani yang tadi ya. Diperkenalkan oleh Takagi Sugeno tahun 1985. Output sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Nah, di sini yang akan kita gunakan yaitu nanti ada fuzzy Mamdani ya. Nah, di sini menerapkan metode fuzzy inference system yang dapat membantu suatu perusahaan dalam menentukan pembelian produk atau persediaan. Jadi nanti kita bisa melihat stoknya ada berapa, kemudian pengaturan dari setiap tahun produk apa yang paling ramai, dan biasanya kita bisa mendetifikasikan untuk barang tertentu akan membutuhkan berapa banyak stok gitu ya. Analisa kebutuhan. Nah, di sini juga jenis penelitian yang digunakan adalah model eksperimen. Penelitian ini menggunakan metode fuzzy inference system untuk memudahkan pihak Carrefour dalam melakukan pembelian produk untuk persediaan sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, kayak yang disebutkan tadi ya, jadi bisa mendetek kebutuhan produk apa yang nantinya bisa kita tahu itu butuhnya berapa banyak dalam 1 tahun atau dalam beberapa bulan. Lanjut ya. Nah, di sini ada metode penelitiannya juga ya. Ini nanti akan dijelaskan lanjut oleh Naufal. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Hafiz Santosa. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan jurnal tentang penerapan fuzzy inference system atau fuzzy Mamdani. Yang pertama, kita masuk ke metode penelitian. Dalam metode penelitian terdapat analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan adalah model eksperimen. Penelitian ini menggunakan metode fuzzy inference system untuk memudahkan pihak Carrefour dalam melakukan pembelian produk untuk persediaan sesuai dengan kebutuhan pasar. Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini yaitu
terdiri dari 3 data. Yang pertama adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber dengan melakukan pengambilan data historis transaksi penjualan. Yang kedua ada data stok, dan yang ketiga ada data pembelian untuk setiap jenis produk. Lalu kita masuk ke metode pengumpulan data. Metode yang digunakan peneliti dalam merancang pemodelan untuk menentukan jumlah pembelian produk. Yang pertama terdiri dari sumber data. Pada sumber data terdapat data primer yang sudah dijelaskan tadi. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber. Misalnya data-data hasil wawancara dengan kepala gudang dan bagian akunting di Carrefour Puri Indah, dan data penjualan selama 1 tahun, yaitu 2014 sampai 2015. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya dari literatur, buku, jurnal, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah persediaan. Lalu yang kedua ada sampel data. Pada sampel data penelitian sampel data dari penelitian ini adalah data historis transaksi penjualan, data stok, dan data pembelian untuk setiap jenis produk dalam jangka waktu 1 tahun. Pada Carrefour Puri Indah, jumlah jenis produk yang dijual adalah 29.976 jenis. Berikut adalah rumus pengambilan sampel. Yang pertama, N itu adalah populasi atau data yang digunakan. Itu N adalah 2000 data yang digunakan. Lalu ada D. D itu adalah nilai presisi, misalnya 95% atau sigma 0,05. Data yang digunakan adalah 2000 jenis data atau barang dengan tingkat deteksi error adalah 5%. Setelah dimasukkan rumusnya, yaitu data barang yang digunakan atau 2000 dibagi 2000, lalu ada nilai presisi. Nilai presisi itu 0,05 dipangkat 2 ditambah 1. Hasilnya yaitu adalah 333,33 atau dibulatkan menjadi 334 jenis data. Pada penelitian ini, sampel data diambil secara random berdasarkan jenis produk dari berbagai merek. Sampel dari populasi data produk ditampilkan pada tabel. Di sini kita dapat lihat tabel sampel data produk selama 1 tahun, yaitu dari bulan September 2014 sampai bulan Agustus 2015. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan penerapan Fuzzy Inference System dalam pembelian produk untuk persediaan. Penerapan Fuzzy Inference System pada pengolahan data pembelian produk untuk persediaan menggunakan Fuzzy Logic. Model yang digunakan adalah model Mamdani. Berikut tahapan sebagai berikut. Tahapan Fuzzy Mamdani yaitu terdiri dari 3 proses. Yang pertama adalah proses fuzzification, yang kedua proses Fuzzy Inference System, yang ketiga adalah proses defuzzification. Pada proses fuzzification terdapat variabel penyebab, yaitu variabel persediaan dan juga variabel penjualan. Kita masukkan ini sebagai input. Pada variabel persediaan terdapat 3 nilai linguistik. Yang pertama adalah sedikit, sedang, dan banyak. Begitu pula sama halnya dengan nilai linguistik pada variabel penjualan, sedikit, sedang, dan banyak. Lalu setelah ditentukan variabel input, kita menentukan variabel output. Variabel output yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pembelian. Nilai linguistik pada variabel pembelian yaitu sedikit, sedang, dan banyak.
Di sini kita dapat melihat tabel variabel persediaan dan juga grafik representation. Pada nilai linguistik sedikit, terdapat nilai range yaitu 13 sampai 78,2. Sedangkan pada nilai linguistik sedang terdapat nilai range 29,3 sampai 159,7. Lalu pada nilai linguistik banyak terdapat nilai range 110,8 sampai 170,6. 176. Berikut adalah grafik representation pada variabel persediaan, di mana sedikit ini merupakan linear menurun, sedang adalah linear segitiga, sedangkan pada nilai linguistik banyak adalah nilai linear menaik. Berikut adalah rumus untuk menentukan linear masing-masing variabel, di mana sedikit adalah nilai linear turun, sedang nilai linear segitiga, sedangkan banyak adalah nilai linear naik. Setelah dianalisa atau kita masukkan rumusnya atau kita masukkan angkanya ke dalam rumus, terdapat nilai sebagai berikut, yaitu untuk nilai linguistik sedikit 78,2 dikurangin X dibagi 78,2 dikurangin 13. Untuk nilai linguistik sedang yaitu X dikurangi 29,3 dibagi 94,5 dikurangi 29,3. Atau juga bisa menggunakan rumus yang kedua. Min X dikurangi 159,7 dibagi 159,7 dikurangi 94,5. Lalu untuk nilai linguistik banyak yaitu rumusnya X dikurangi 110,8 dibagi 78,2. Setelah menentukan proses classification pada variabel persediaan, kita juga menentukan proses classification pada variabel penjualan. Pada variabel penjualan terdapat nilai range sebagai berikut. Untuk nilai linguistik sedikit, nilai range-nya adalah 40 sampai 107,6. Untuk nilai linguistik sedang, nilai range-nya adalah 56,9 sampai 192,1. Untuk nilai linguistik banyak, nilai range-nya adalah 141,4 sampai 209. Dapat dilihat pada grafik representation kita di mana nilai linguistik sedikit adalah linear turun, sedangkan nilai linguistik sedang adalah nilai linear segitiga. Lalu untuk nilai linguistik banyak menggunakan linear naik. Rumusnya masih sama seperti variabel persediaan. Setelah dimasukkan ke dalam rumus nilai linguistik nilai range masing-masing nilai linguistik, pada nilai linguistik sedikit adalah 107,6 dikurangi Y dibagi 107,6. Lalu pada nilai linguistik sedang adalah Y dikurangi 56,9 dibagi. Setelah dianalisa pada grafik representation variabel penjualan, untuk nilai linguistik sedikit yaitu 107,6 kurangin Y dibagi 107,6. Sedangkan untuk nilai linguistik sedang adalah Y dikurangin 56,9 dibagi 107,6. Atau juga bisa menggunakan rumus yang kedua yaitu 192,1 dibagi Y dikurangin Y dibagi 107,6. Sedangkan untuk nilai linguistik yang banyak yaitu nilai Y dikurangin 141,4 dibagi 107,6.
Setelah menentukan variabel persediaan dan juga variabel penjualan, kita juga menentukan variabel pembelian. Untuk variabel pembelian, nilai linguistiknya yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Sedangkan untuk nilai range-nya pada nilai linguistik sedikit adalah 0 sampai 60. Untuk nilai linguistik sedang, nilai range-nya adalah 15 sampai 135. Sedangkan untuk nilai linguistik banyak, nilai range-nya adalah 90 sampai 150. Rumusnya masih sama seperti variabel persediaan dan juga variabel penjualan, hanya saja berbeda nilai range-nya. Setelah dianalisa pada grafik representasi variabel pembelian untuk nilai sedikit yaitu 60 dikurangin Z dibagi 60. Sedangkan untuk nilai linguistik sedang, Z dikurangin 15 dibagi 60. Atau juga bisa menggunakan rumus yang kedua adalah 135 dikurangin Z dibagi 60. Untuk nilai linguistik banyak yaitu Z dikurangin 90 dibagi 60. Setelah selesai melakukan proses fazification, kita lanjut melakukan proses fuzzy inference system, di mana dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu pada aturan yang pertama, jika persediaan sedikit dan penjualan sedikit, maka pembelian sedikit. Aturan yang kedua, jika persediaan sedikit dan penjualan sedang, maka pembelian sedang. Aturan yang ketiga, jika persediaan sedikit dan penjualan banyak, maka pembelian banyak. Di sini saya dapat menyimpulkan di mana apabila penjualan sedikit, maka pembelian sudah pasti sedikit, di mana pembelian sama dengan penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Oke, yang ketiga, nah ini proses diffusification. Artinya kita hanya tinggal memasukkan data berdasarkan apa yang kita input. Contohnya untuk data input adalah ini persediaan akhir Agustus atau awal September dan penjualan bulan Agustus 2015. Nah, data persediaan yang diambil di sini adalah 15 unit. Sedangkan untuk data penjualan pada bulan Agustus 2015 adalah 69 unit. Berarti yang ditanyakan pembelian pada bulan Agustus. Ya, makanya data tersebut kita masukkan saja dengan data yang diminta. Contohnya ini, kalau persediaannya 15 unit terdapat pada himpunan sedikit. Ini kita lihat grafiknya pada himpunan sedikit, itu grafiknya linearnya turun. Grafik linearnya turun. Nah, gunakan saja ini rumusnya. B dikurangi X, kemudian B dikurangi A, maka X lebih besar daripada A dan X lebih kecil daripada B. Nah, di sini kita langsung aja copy paste ya dari jurnal rumus ini. Kalau yang dari jurnal ini seperti ini. Jadi B itu 78,2 dikurangi X nya itu tadi 15, kemudian itu di bawahnya hanya ada 78,2, sedangkan tadi kan rumus linear ada
B dikurangi A nya ya. Nah yang A nya itu 13 gitu. Nah itu nanti akan mempengaruhi grafik hasil akhirnya, hasil akhir perhitungan MATLAB atau Python-nya nanti. Nah di sini ada koreksi ya, kalau perhitungannya cuman enggak dikurangi A gitu ya, itu hasilnya 0,81. Ini 78 dikurangi 15 dibagi 78,2 hasilnya 0,81. Nah kalau pakai rumus yang tadi dikurangi A itu 78,2 dikurangi 15, kemudian 78,2 dikurangi 13. Nah nanti kan dibagi yang ini, hasil ini dibagi ini, hasilnya 0,97. Nah selanjutnya untuk penjualan, jumlah penjualan sesuai tabel tadi ya, ada 69 unit terdapat pada himpunan sedikit dan sedang. Nah 69 kan berarti nanti ada di sini. Misalkan kita ini lihat dari jurnal ini udah pakai A ya, karena di jurnal udah pakai A dikurangi A tadi, kemudian ini juga sama. Nah kalau di jurnal ini 107,6 ya, tadi kan turun sedikit, himpunan sedikit, bulan keanggotaan sedikit. Ini 107,6 dikurangi Y per 107,6, Y nya berapa? Y nya 69. Nah kalau mau pakai A tadi hasilnya 0,36. kemudian himpunan keanggotaan yang sedang ini Y dikurangi 56,9 sedang kan ini sini. Nah per 107,6 ini hasil akhirnya 0,11. Nah ini sudah dibuatkan sama kita koreksinya si ini kalau pakai A hasilnya 0,57. A nya ini kan 40, hasilnya 0,57 untuk yang keanggotaan sedang. Kemudian yang sedikit, kalau yang sedang ini pakai A 56,9 hasilnya 0,4. jadi terdapat ada perbedaan. Nah tahap yang selanjutnya implikasi. Nah yang pertama ini rule yang pertama, jika persediaan adalah sedikit dan penjualan adalah sedikit, maka pembelian adalah sedikit. Nah ini alfa predikat pertama, himpunan keanggotaan sedikit, N himpunan keanggotaan sedikit. Nah kalau N ini kan rumusnya min. Nah nanti kalau misal or itu nanti sininya max. Nah ini udah masukin ini 15, ini 69, maka tadi kalau ngikutin yang jurnal tadi ya, itu hasilnya 0,81 dengan 0,36. Ini minnya 0,36. Nah ini kalau grafiknya bisa dilihat ke segini. Nah ini kita udah bikin versi yang dikurangi A nya tadi ya, yang dikurangi A nya tadi ininya 0,97 dan ini 0,57, hasilnya 0,57. Nah nanti ada di sekitaran sini di atas. Kemudian
rule yang kedua. Nah, rule yang kedua ini jika persediaan sedikit dan penjualan sedang, maka pembelian sedang. Nah, ini ya apa predikatnya. Operatornya N, ini sedikit, ini sedang, dimasukin hasilnya ini tadi 0,81, ini 0,11, masukin jadi 0,11, ada di sini. Nah, ini yang pakai rumus yang ada dikurangi A-nya ya. Nah, hasil koreksinya itu 0,97 dengan 0,24, hasilnya 0,24. Nah, ini agregasi ya, max digabungkan ini antara dua grafik yang tadi, maka menghasilkan grafik ini, menghasilkan 3 titik potong A1, A2, dan A3 gitu. Nah, kemudian kita cari yang tadi ya, A1, A2, sama A3. Nah, ini A1, A2, A3 nya 60. Nah, ini kan sebenarnya sama ya, pakai rumus yang linear menurun itu, yang B dikurangi X, B dikurangi A itu kan. Nah, ini Z, ini 60 dikurangi Z sama dengan 0,36 sama dengan 38,4. Ini juga sama, yang ketiga sama. Nah, ini koreksi yang pakai kurangi A nya itu. Nah, hasilnya segini untuk A1, A2, kemudian A3. Setelah A1 dapat, A2 dapat, A3 dapat, nah kita cari momentumnya. Ini pakai integral. Nah, ini kan yang pertama nih, yang 1 38,45 kan tadi, 38,45 nih. Nah, ujungnya 0 kan, tadi yang di bawahnya 0. Nah, kemudian setelah integral itu hasilnya segini. Kemudian yang N2 nya pun sama, tadi 53,4, yang integral bawahnya 38,4 ini tadi. Kemudian ada hasil 143,29, terus M3 nya juga itu hasilnya 845,54. Setelah momentumnya dihitung, dan kita cari luas daerahnya. Maksudnya kayak ini nih. Nah, ininya dihitung, ininya dihitung. Nah, untuk A1 38,4 kali 0,36 sama dengan 13,83. Nah, ini dikali karena luas persegi, kan ini bentuknya persegi nih. Nah, ini yang A2 kan segitiga itu kan setengah kayak aspek tinggi. Nah, ini luas persegi kan aspek tinggi, berarti 38 kali 0,36 sama dengan 13 kali 13,86. Yang kedua juga tadi 19 kali tinggi, terus yang A3 ini A3 juga dapat nilainya 88,98. Nah, setelah menghitung kemudian luasnya hitung, yang kita cari titik pusat perolehan. Titik pusat perolehannya itu semua momentum dibagi semua yang luas. Nah, ini dibagi ini dengan 7, nah ini
Kesimpulannya, jika persediaan 15 unit dan penjualan 69 unit, maka pembelian produknya 48 unit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan. Kita bandingkan perhitungan tersebut dengan program yang sudah ada, dengan otomatis ya, cara menghitung otomatis, yaitu saya menggunakan nama ini dengan Python. Benar nggak kalau misalkan kita input persediaan 15 unit ya dan penjualan 69 unit, maka hasilnya adalah 47,6, atau kalau dibulatkan 48 gitu kan. Nah, kita lihat, kita coba kita masuk, ini hasil daripada output Python ya. Nilai pembelian input persediaan adalah 15, maka nilai pembelian penjual persediaan 15, penjualan 69, maka berapa sih gitu kan nilai pembeliannya ya, jumlah berapa, variabel pembeliannya berapa. Kita bisa coba menggunakan sini, kita contoh menggunakan Python. Nah, untuk Python ini sendiri ada library yang harus di load. Kita cukup menggunakan dua library saja. Yang pertama NumPy ya, NumPy. Yang kedua adalah Excavasi. NumPy sama Excavasi yang biasa digunakan untuk proses pagification, untuk proses pagi umum ya. Ya, biasa untuk penerapannya di Python kita buatkan pagification, terus inference-nya bagaimana, nanti baru depagification. Jadi ada 3 tahapan tadi dibuatkan ke dalam sistem. Ini sederhana ya. Pertama adalah membuat variabel untuk, kita load dulu ini. Pertama kita load, kalau ini sukses berarti library-nya udah ada, kalau error berarti library harus install dulu. Nah, kita masukkan variabel inputnya, itu variabel persediaan dan penjualan gitu kan, variabel persediaan dan penjualan. Nah, selanjutnya untuk variabel outputnya itu adalah pembelian ya. Pembelian menggunakan nama variabel pembelian. Nah, ini cara penulisannya itu, ini ada NumPy ya, rank, jadi buatkan rank ya, rank-nya, jadi batasan-batasannya. Ini kan dari 0 sampai 177, ini batasan-batasan untuk nanti di grafik ya, nanti di grafik. Setelah variabel ini dibuat, variabel input dan output, lalu kita buatkan grafiknya. Tadi itu namanya, istilahnya kalau di sini itu dibuatkan graphical representation, jadi dibuatkan grafiknya, kurvanya. Nah, contohnya ini kita buatkan kurvanya untuk variabel sedikit, gambarnya setelah dimasukkan data-data di sini, lalu kita coba di load ya, dilihat persediaan, misalkan kita lihat yang persediaannya. Nah, ini gambarnya akan seperti ini. Nah, ini adalah gambar grafik dari persediaan. Selanjutnya untuk penjualan pun sama. Ini batasan-batasannya sesuai dengan data yang tadi, dimasukkan aja ke sini, dan akhirnya lalu cek di pembeliannya, dicek grafiknya sesuai atau tidak. Nah, ini kan seperti ini grafiknya. Nah, dari berdasarkan input yang tadi, batasan-batasan tadi, ini masuk proses dari pagification ya, belum ke inference ya. Selanjutnya untuk outputnya itu pembelian pun ada tadi kan batasannya 0 sampai 60 itu, 15 sampai 135, 90 sampai 150 gitu kan. Ini dibuatkan grafiknya juga sebagai output. Ini proses pagification. Gambarnya gimana, kita cek gambarnya adalah seperti ini ya. Ini untuk output. Nah, selanjutnya tahapan untuk inference, yaitu tadi kita gunakan if then itu, dan di sini if then nya, rule-nya. Ini rule-nya kan ada 9, berarti kita masukkan rule-nya 9. Jika persediaan sedikit maka dan penjualan sedikit, maka pembelian adalah sedikit, terus sampai
rule 9 tinggal dimasukkan tadi berdasarkan tabel dari pakar ya, seperti itu. Nanti sistem yang akan menghitung apakah ini min atau max ya, nanti sistem yang akan menghitung. Kalau manual kan kita pilihnya min ya kan? Kalau itu dia dipilih gitu. Kalau ini kan sistem kita tinggal masukkan aja variabel-variabelnya gitu kan. Oke. Selanjutnya untuk proses inference-nya ini sistem yang akan mengkalkulasi, yang akan menghitung ya. Persiapkan untuk kontrol sistem simulation-nya ya, kalau di Python seperti itu. Jadi dibuatkan variabel untuk mengontrol sistem simulasinya dari beberapa rule. Kalau ini 9 rule berarti kan 9 rule kita masukkan di sini. Kalau 2 rule masukkan di sini ya. Nah, setelah udah siapkan segala sesuatunya, udah siap, tinggal kita diinputkan di specification, dikasih angka gitu kan, berapa yang mau dicari. Kita kan pembelian persediaannya berapa, penjualannya berapa, pembeliannya jadi berapa nanti gitu kan. Nah, ini untuk contoh, kita ambil contoh saja yang ada di jika persediaan adalah 15, tinggal diketik aja 15, dan penjualannya adalah 69, berapakah pembeliannya? Kita load, kita cek di sini. Oh, ternyata 47,2. Nah, setelah diketahui 47,2 unit gitu kan, karena dicarinya kan unitnya kan, satuannya. Nah, lalu kita cek gambarnya, kita cek. Nah, gambarnya akan seperti ini. Kelihatan kan bahwa tadi berdasarkan perhitungan, kalau dikurangi dengan nilai A-nya, maka di sini munculnya di atas ini 0,57. Ini berdasarkan sistem ya, berdasarkan sistem. Jadi otomatis gitu ya, 0,3. Tadi kalau berdasarkan jurnal tadi munculnya di 0,36, berarti di bawah. Makanya kalau berdasarkan gambar bentuknya mirip, tapi kalau derajat keanggotaannya berbeda, lebih tinggi, 0,57 ya untuk yang sedikitnya, untuk yang sedangnya 0,24 yang tadi seperti itu ya. Oke, ini untuk contoh dari simulasi dari Python ya, contoh simulasi dari Python. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau dengan MATLAB? MATLAB sama. Nah, ini dengan MATLAB, dengan contoh kita input yang barusan persediaan 73 dan penjualan itu 73, maka pembeliannya adalah 52. Nah, ini untuk dari data MATLAB. Kalau ini data dari Python, kita coba input yang seperti tadi, 73 persediaan, penjualan 73, maka outputnya adalah 52. Jadi sama lah dengan sini ya, perbedaan sedikit di 0, sekian lah sini. Dan gambarnya seperti ini. Ini gambar output dari Python ya. Kalau ini gambar output dari MATLAB, sama gambarnya seperti ini. Ya, terserah mau menggunakan MATLAB atau menggunakan Python, tergantung dari kebutuhan aja. Oke. Kemudian untuk pembahasan fuzzy logic Mamdani dari kelompok 6 cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kesempurnaan hanya milik Allah, manusia tak luput dari hilaf. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.